Baiklah, acara masih tetap berlanjut dengan sesi yang tidak kalah menarik, yaitu talk show di mana para pembicara saat ini juga sudah hadir bersama-sama kita semuanya yang ada di sini. Dan kita akan mempersilakan untuk naik ke atas panggung. Teman-teman semua tamu undangan serta hadirin Bapak dan Ibu sekalian bisa menunggu untuk sampai acara berakhir di sore hari nanti karena masih ada rangkaian acara selanjutnya yang akan kita jalani bersama. Untuk itu saya akan memanggil ke atas panggung yaitu talk show pertama dengan tema peran pengusaha muda dalam memajukan ekonomi syariah dengan para speaker yang sudah hadir. Ada Bapak Muhammad Asad selaku chairman dari Magna Group, silakan naik ke atas panggung. Dan juga ada Bapak Adri Martowardoyo selaku pengusaha juga di sini, kita ngobrol-ngobrol. Dan ada Bapak Arya Budi Nugraha selaku co-founder dari Gredu Pintar Group. Dan nanti akan didampingi juga dengan Bapak Haidar Wuryanto selaku CEO dari ST Indonesia. Sesi kali ini akan dipandu dengan moderator ada Bapak Ausi Andri. Kami persilakan kepada Bapak Ausi Andri untuk memandu sesi talk show yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat semuanya. Dan alhamdulillah di kesempatan sekarang ya, di talk show pertama ini kita kehadiran narasumber-narasumber ya yang luar biasa ya, yang bisa menyempatkan waktunya di sela kesibukannya. Dan untuk talk show pertama kali ini kita berbicara mengenai bagaimana sih peran ekonomi syariah terhadap pengusaha dan bagaimana pengusaha mengimplementasikan itu semuanya. Dan kita akan berbicara mengenai hal itu lebih detail kepada narasumber-narasumber kita yang ada di sini gitu. Ada Bapak Adri ya, Ustadz Asad ya, Masya Allah. Dan juga ada Bapak Haidar ya, Wuryanto. Dan satu lagi ada salah satu pengusaha digital kita, Bapak Arya. Masya Allah. Langsung ke poinnya adalah kita mengetahui tadi udah tersampaikan bahwa ekonomi syariah itu inklusif dan kerap bisa diimplementasikan ke berbagai sektor, termasuk di sektor industri. Dan salah satu peran yang bisa mengimplementasikan itu tentunya adalah peran seorang pengusaha gitu. Dan pertanyaan langsung ya, sekaligus nanti mungkin bisa diceritakan kegiatan unggulannya dalam konteks ekonomi syariah ya, mengenai apa sih dan bagaimana sih peran dan implementasi ekonomi syariah di kegiatan-kegiatan para pembicara ini. Mungkin kita mulai dari Bapak Arya Budi Nugraha, ya, dipersilakan. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala amma ba'du. Sebelumnya terima kasih Ketum Mas Jaksel, Bendum Mas Jaksel, ada sahabat saya juga Mas senior Adri nih. Dulu senior saya waktu masih di sekolah di Australia kebetulan. Akhirnya ketemu lagi. Ada teman baik saya juga, Mas Ketum Asad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, jadi mungkin izin cerita sedikit ya mengenai pertanyaan dari Ketum Ausi di sini. Jadi memang saya sudah merintis sebuah usaha digital teknologi dari 2018. Ini adalah basisnya adalah education technology. Jadi kami fokus di bidang pendidikan, khususnya di sisi sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Ya memang kami punya sebuah solusi learning management system yang alhamdulillah setelah seri A kemarin di 2021 kita baru recently diakuisisi oleh grup baru bernama Pintar. Nah, dengan barengnya Pintar ini kami punya aspirasi untuk bisa melakukan support dan juga akomodir kegiatan-kegiatan dan juga konten yang berbasis ekonomi syariah, yang dimana alhamdulillah sebetulnya sudah kami coba wujudkan secara konkret dan nyata. Kemarin dari grup CEO Pintar bertemu dan bicara dengan Ketum Angga selaku Ketum Wilayah DKJ. Di situ kami membahas bahwa kami akan melakukan sebuah kolaborasi bersama yang ketat untuk bisa membantu penyampaian literasi khususnya terhadap konten ekonomi syariah yang akan menggunakan resource solusi digital yang kami punya, yang dimana akan juga di blend dengan solusi pelatihan secara hybrid offline dan online. Karena memang di grup baru ini memang salah satu core dari sebuah produknya adalah training pelatihan yang kita akan dukung dengan teknologi. Kami harap dengan teknologi berbasis website, mobile apps yang sekarang sudah cukup pada familiar, ini bisa membantu absorbment dari segi penyerapan pemahaman perihal literasi ekonomi syariah. Kami akan coba lakukan ini di sekolah-sekolah, di universitas, ataupun di perusahaan-perusahaan swasta yang memang punya minat ke arah sana. Ini akan kami coba kolaborasikan dengan MES DKJ, dan insya Allah kami juga sangat berminat untuk bisa melakukan hal yang sama dengan MES Jakarta Selatan tuh, izin. Jadi insya Allah dengan hal ini banyak juga para pihak yang tadinya belum paham tentang ekonomi syariah. Jadi di sini mungkin mereka bisa terbantukan karena masih banyak teman-teman yang juga yang sebetulnya nanya apa aja sih akad-akad yang memang perlu dipelajarin ya. Karena ini sangat penting, literasi dari secara general masih cukup rendah, apalagi di sisi ekonomi syariah. Dan satu lagi mungkin perihal selain edukasi, saya juga baru saja membentuk sebuah entitas bernama Razana Capital. Razana Capital ini basically adalah financial advisory yang bisa membantu dari segi keuangan dan investasi yang memang khususnya untuk transaksi ekonomi syariah. Jadi kita akan mengusung semangat seperti mudarobah, syirkah dan juga musyarakah yang akan kami kolaborasikan dengan bank-bank syariah seperti Bank BSI, Bank DKI Syariah, kemudian para investor-investor individual yang memang punya aspirasi dan minat di sisi itu. Kurang lebih seperti itu. Tum, terima kasih. Ya, tadi kita ngedengar jadi poinnya implementasi dari ekonomi syariah itu secara digital, ini secara digital semua ya? Digitalisasi. Tadi tentang pendidikan ya, buat bagaimana cara menyebarkan literasi syariah lewat digital, lewat Gredu tadi salah satunya, dan juga ada platform keuangan syariah, sehingga bagi pembisnis-pembisnis yang ingin mencari funding, tapi ada keresahan bagaimana akad-akadnya, insya Allah bisa di cover lewat sini ya.
Oke, insya Allah ya. Semoga lo mudahkan gitu. Kita ngelihat dari satu sisi digitalisasi. Lalu kita berangkat ke Bapak Adri, apa kabar? Terima kasih sudah hadir di sini. Mungkin menyambut pertanyaan yang sama tadi, bagaimana sih peran seorang pengusaha, aktivis melihat ekonomi syariah ini dan bagaimana sih kontribusi seorang Bapak Adri dalam melihat ekonomi syariah ini? Baik, makasih sebelumnya. Jadi pas sekitar 3 hari lalu kami diundang ke sini diminta sampaikan mau ditulis apa nih title-nya. Saya minta ditulis sebagai ketua Yayasan Life After Mine. Gitu. Jadi tapi saya juga sebenarnya sebagai eksekutif di salah satu perusahaan pertambangan di Indonesia. Tadi Babe Haikal sampaikan kan gimana pemerataan ekonomi di Indonesia ini masih timpang. Dan sebenarnya semangat dari ekonomi syariah ini kan pemerataan, win-win, inklusif, semuanya bisa partisipasi. Nah, dunia pertambangan ini kan suka dilihat sebagai sektor yang eksklusif gitu kan, dan erat kaitannya dengan oligarki dan capital owner gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam di sektor pertambangan, itu ada namanya royalty, PNBP, pendapatan negara, itu yang cukup besar harus dikontribusikan kepada negara yang nantinya tentu didistribusikan untuk kepentingan nasional. Di luar itu ada perpajakan juga, tapi di luar dari itu total bisa di angka 30-35% itu dikembalikan ke pemerintah dalam bentuk yang lain tadi. Tapi ketemu dengan beberapa pengusaha lain sebenarnya semangat dan hati mereka itu untuk melakukan pemerataan itu besar sekali gitu. Jadi sekitar 5 tahun lalu ada beberapa teman termasuk partner saya setuju kita bikin sesuatu yang lebih konkret yang memang langsung dari individunya untuk bisa berkontribusi langsung. Nah, sektor-sektornya pun kita lihat di sektor pendidikan dan juga kesehatan. Kenapa pendidikan? Tadi mungkin nyentuh topik juga ngomong UMKM itu menjadi soko guru perekonomian. Tentunya gimana figur-figur yang berkecimpung di dunia natural resources ini bisa berkontribusi balik. Jadi di daerah tempat kami bekerja di Kalimantan Timur, di situ kita memberikan pendidikan vokasi untuk ekskavator, mekanik. Jadi mereka begitu selesai sekolah ataupun selesai SMA mereka bisa langsung bekerja setelah itu. Jadi kita pengennya kalau dibilang kan mau membantu orang dari lingkungan terdekat dulu. Jadi kita coba bantu di lingkungan terdekat kita dan programnya berjalan. Jadi dalam kesempatan ini kita juga terbuka nih kalau teman-teman ada yang mau memberikan dukungan atau dukungan bisa dalam bentuk ide, masukan atau area apapun yang kita bisa kembangkan bersama dan juga isu kesehatan. Jadi kita ngomong generasi emas 2045, ngomong stunting itu juga jadi perhatian kami lah gitu. Jadi kembali lagi kita di sini semua sama-sama mau menuju Indonesia yang lebih baik. Konsep syariah ini harus lebih disampaikan dan ini enggak eksklusif Muslim aja yang bisa berkegiatan dengan perekonomian syariah, tapi kan semuanya bisa partisipasi bersama-sama dan temanya hari ini berjuang untuk ekonomi yang berkeadilan. Saya rasa relevan banget dengan semangat teman-teman di industri pertambangan, batu bara dan sektor lainnya pun semangat untuk menunjukkan bahwa ini impact-nya besar. Itu benar-benar ingin disampaikan, mungkin begitu sih. Terima kasih. Education sama health berarti ya. Oke, jadi bagaimana ekonomi syariah itu terselimuti juga oleh kategori pendidikan dan kesehatan tanpa harus langsung kita bilang ekonomi syariah, tapi kita bisa memberikan nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai syariah itu sendiri. Masih. Ntar kita tanya lebih lanjut itu. Yang ketiga, Ustadz Asad ya, Ustadz Asad, Bapak Muhammad Asad, salah satu mentor juga nih, dan sekarang azan ya, ada azan dulu kita.
Oke, lanjut ke Bapak Muhammad Asad ya. Beliau kalau lihat di Instagramnya sangat aktif sekali dengan kegiatan-kegiatan kajian ya, kegiatan yang menarik massa untuk mendapatkan ilmu yang semoga ilmu bermanfaat ya. Dan namanya Makna Group, betul ya, Makna Group. Mungkin bisa diceritakan peran dari seorang pengusaha dalam ekonomi syariah dalam konteks yang digeluti sama Bapak Muhammad Asad ini. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mau ngucapin makasih untuk Mes Jaksel dan juga selamat untuk Ketum Ausi, sahabat saya yang juga dari HIPMI. Senang sekali. Ini pertama kali kayaknya satu stage dengan orang-orang yang belum pernah jadi kita barengan ya, senang banget. Mas Haidar, ini produknya udah sering dicoba ya, baru ketemu, alhamdulillah. Ini juga sahabat saya, Mas Adri. Biasanya ketemu di ruangan gelap, tapi sekarang terang benderang ngomonginnya syariah lagi. Dan Mas Arya, senior di HIPMI juga. Berbicara tentang syariah, memang seperti tadi mungkin sudah disampaikan oleh Babe Haikal bahwa syariah itu atau halal itu adalah sebuah lifestyle. Maksudnya apa? Maksudnya ya memang apapun yang kita kerjakan itu sebetulnya sudah mencakup dari seluruh apa yang diajarkan oleh syariat Islam gitu. Saya dulu waktu S2 di Qatar ambil jurusan Islamic Finance, belajar tentang basic atau dasar dari syariah atau yang kita sebut makosid syariah. Jadi makosid itu maksudnya maksud. Apa sih maksud dari syariah itu ditetapkan? Itu ada 5. Yang pertama, syariah itu menjaga akal kita. Yang kedua, syariah menjaga badan kita. Yang ketiga, syariah menjaga keluarga kita. Yang keempat, syariah menjaga harta kita. Yang kelima, syariah menjaga agama kita. Maksudnya apa? Maksudnya setiap peraturan atau setiap hukum yang diterapkan oleh syariah itu pasti maksudnya untuk menjaga kelima hal ini. Baik itu dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu sebenarnya semua sudah diatur oleh syariah. Termasuk tadi di urusan pekerjaan, urusan pendidikan, urusan usaha, bisnis, itu semua sudah ada peraturannya. Tinggal memang bagaimana kita menjalankannya dengan baik dan benar, itu aja. Dan syariah, Islam itu tidak pernah menyulitkan. Tapi Islam selalu memudahkan dalam hal apapun. Teman-teman misalkan ingin belajar, sekolah gitu ya. Itu Islam sudah mengajarkan bahwa dalam belajar kita bisa belajar dari yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dari yang tersirat ataupun tidak tersirat. Bahkan Nabi Ibrahim atau nabi-nabi yang lain itu melihat pelajaran atau menghitung waktu tuh hanya melihat dari terbitnya matahari gitu, bayangkan. Kita yang sekarang ya mungkin lebih manja gitu ya, harus ada jam, digital, analog. Tapi dulu bagaimana orang-orang dulu menghitung waktu hanya melihat oh matahari udah agak naik berarti jam 7, bayangkan. Itu sudah teratur. Atau berbicara tentang usaha, di sini kan banyak teman-teman pengusaha. Itu sudah diajarkan juga oleh Rasulullah. Bagaimana sejak pertama kali, sejak umur 12 tahun Rasul sudah berdagang, sudah membawa misi perdagangan ke negeri Syams. Dan di umur 25 tahun Rasulullah itu sudah menjadi pemuda terkaya di zamannya, bayangkan. Jadi mungkin kayak Mark Zuckerberg-nya lah zaman sekarang gitu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin yang memang selama ini masih terlihat jauh dari kita teman-teman. Kita melihat syariah itu sesuatu yang jauh, sesuatu yang berat, sesuatu yang mungkin tidak semua orang bisa memahaminya gitu. Padahal syariah itu sangat simpel. Contoh di bidang keuangan misalkan, syariah itu tidak mengenal yang namanya riba. Itu betul. Kenapa? Karena riba ini kita sebutnya ada 3 hal yang harus dihindari, yaitu maghrib. Maghrib itu apa? Maisir, gharar, dan riba. Maisir ini judi. Dalam berwirausaha, dalam berusaha kita tidak boleh gambling, tidak boleh judi. Yang kedua, gharar. Gharar itu nggak jelas.
Kita beli kucing dalam karung. Jadi misalkan nih kucingnya kita nggak tahu warnanya apa, bentuknya seperti apa. Yang ketiga riba. Riba itu apa? Penambahan. Ar-riba huwa ziyadah. Jadi yang namanya riba itu pasti penambahan. Kenapa tidak dibolehkan? Karena itu zolim. Gitu. Lalu Islam ada nggak solusinya? Ada. Kita namakan financing. Gitu. Beda. Ada yang namanya funding. Kalau konvensional, kalau Islam itu namanya financing. Bedanya apa? Beda simpelnya gini. Kalau kita ke bank, kita mau beli mobil, kalau ekonomi konvensional kita minjem duitnya. Kita minjem 1 juta, dibalikin 1,5 juta. Riba nggak? Riba, karena 500.000 itu beranak. Tapi kalau kita ke bank syariah, kita mau beli mobil, yang dikasih oleh bank syariah itu mobilnya. Gitu. Jadi kita nyicil ke banknya. Boleh nggak? Boleh, karena ada pertukaran antara uang dan jasa. Gitu. Nah jadi kurang lebih seperti itu Mas Afsi. Jadi syariah ini sudah mencakup seluruh aspek kehidupan kita, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, kita mau makan, mau menikah, mau punya anak, mendidik anak, berwirausaha. Bagaimana di Islam juga dalam hal muamalah, kalau kita punya hutang harus dicatat. Itu kan sebenarnya menjaga dari berbagai keributan yang sekarang terjadi gitu ya. Dan ayat paling panjang di dalam Al-Quran adalah ayat tentang muamalah kalau kita punya hutang atau kerjasama dengan orang. Bayangkan, itu ayat terpanjang di Al-Quran. Jadi menekankan betapa pentingnya hal-hal selain akidah adalah bermuamalah dalam Islam. Gitu. Mungkin itu. Masya Allah. Jadi hal-hal poin-poin itu yang harapannya bisa tersampaikan dengan kegiatan-kegiatannya Muhammad Asad juga ya. Karena semuanya ya tadi ya, teman-teman semuanya nggak cuma di satu sektor tapi seluruh kehidupan ya, dari bangun sampai tidur semuanya ada, kita bisa implementasi dan bisa mengamalkan ekonomi syariah itu. Oke, terakhir di seorang pebisnis kuliner ya, sahabat SMA saya juga ya, Bapak Haidar Rujanto, salah satu yang pengusaha kuliner, gimana peran dari pengusaha kuliner dalam implementasi ekonomi syariah? Gitu. Siap Tum. Nah, Siap. kebetulan saya sama Tum Aus ini satu perusahaan. Beliau ini CFO di ST Indonesia ya. Jadi harusnya udah tahu ya. Ada selain Baik. ST kan ada lain lagi. Salam yang satu panggung bersama Tum Arya, Mas Andri sama Pak Ustadz. Sering denger nih, luar biasa nih prestasinya di mana-mana. Baik, bicara soal syariah dan konsep syariah, mungkin saya adalah produk dari bagaimana saya kembangkan bisnis dari 0 sampai 1000 outlet untuk ST Indonesia. Itu menggunakan konsep syariah insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bersama Ketum AOC ini mulai ST Indonesia di modal kita berapa ya? 2 juta rupiah. Waktu itu kita main dari bazar ke bazar, ya. Terus sekarang menggunakan konsep kemitraan yang insya Allah jauh dari goror sama riba. Insya Allah ya. Saat ini ada 1000 outlet. Dan tadi Babe ceritakan bahwa konsep halal ini tidak hanya serta-merta soal ini tidak mengandung babi. Tapi Bapak Ibu sekalian yang sekarang kalian cobain ST Indonesia, jaminan tuh end to end. Artinya ketika kita mendaftarkan sebagai produk yang halal, itu segalanya diperiksa. Dari BPOM-nya, sistem administrasinya, pemilihan bakunya, vendornya gitu. Jadi sesimpel ST pun juga kalau itu tidak berbasis halal, yang memang bagian rantai dari syariah, itu tidak layak dikonsumsi. Karena kita bicara soal keadilan. Konsumen pun juga harus dong merasa tenang. Konsumen pun juga harus dong kita transaksi dengan adil. Karena perusahaan memberi. Nah makanya yang Bapak Ibu hari ini minum ST, insya Allah kita menggunakan bahan-bahan semua yang halal dijamin. Karena banyak juga di luar sana es teh yang 3.000, 2.000, 4.000. Kita nggak tahu sumbernya dari mana, bahan bakunya, gulanya, cupnya, sedotannya. Nah jadi makanya bicara soal konsep awal dari syariah, saya sendiri ya sudah mengembangkan
Banyak juga restoran yang berdasarkan syirkah mudharabah, alhamdulillah sudah banyak berkembang. Kita terlepas dari bank konvensional dan alhamdulillah seperti saat ini SS sudah 1.000 lebih outlet. Kita bisa berkembang dan ternyata bisa kok. Kita bisa kok. Ketika kita masuk, kita mencoba berkembang dari sisi usaha, mencari ketenangan dan juga berpacu kepada keadilan yang tadi disebutkan. Itu sih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya. Masya Allah. Nah dari 4 ini kan semuanya ngomongin ekonomi syariah itu atas izin Allah SWT bagus semuanya gitu loh. Gak ada satupun yang gak ada alasan untuk tidak mengimplementasikan ekonomi syariah. Betul ya, dari tadi itu, dari sisi pendidikan, digitalisasi, terus ngomongin ada yayasan, Life After Mind dengan fokus ke pendidikan dan juga tentang kesehatan, terus ngomongin tentang berbagai kegiatan dengan maknanya dan itu sebagai sarana untuk bisa menyebarkan atau menyiarkan tadi syariah itu ada 5 dari bangun sampai tidur dan juga di kuliner itu ngomongin tentang kalau kata tadi Babe Haikal juga more clean, more lebih nyaman, lebih aman. Ngomongin produk, siapa sih yang tidak mau mendapatkan produk kualitas? Lalu pertanyaannya adalah tantangannya apa gitu loh. Kenapa dengan kesempurnaan itu ada aja yang belum mengimplementasikan. Ada aja yang antar aja deh sertifikasi halal mah, antar aja deh. Ada aja yang pendidikan ekonomi syariah ya, yang lain dulu deh gitu, dan lain-lainnya. Nah sebenarnya tantangan apa sih tantangannya dari masing-masing para pembicara ini gitu, di sektor masing-masingnya gitu. Mungkin dari Bapak Arya dari pendidikan digitalisasi dan juga dari platform tuh tantangannya apa dari konteks ekonomi syariah tersebut? Baik Tim. Mungkin sebelum ke arah yang cukup spesifik di ekonomi syariah, jadi sempat pernah mengalami beberapa pengalaman waktu sedang ingin melakukan penyuluhan dan pelatihan untuk conversion dari yang tadinya offline ke digital di lingkungan sekolah. Ini sangat challenging, ini sangat sulit karena kami di sini ketemu dengan beberapa pengajar yang memang mungkin sudah berumur dan juga mungkin pada saat itu teknologi adalah sesuatu hal yang baru. Jadi mereka melihat ini sebagai sebuah tantangan yang nyata gitu. Dari situ kami melihat bahwa mindset di sini adalah sangat penting dan juga akses untuk bisa tetap membantu mereka, memberikan semangat untuk bisa belajar dan embracing digital sebagai solution. Dari secara general aja di lingkungan sekolah saya sudah menemukan ini waktu perjuangan saya untuk melakukan digital ke lingkungan sekolah. Nah, hal yang sama saya temukan di sisi literasi ekonomi syariah ya, pada secara general masih banyak yang memang belum paham dari segi konsep tentang apa-apa saja yang memang perlu diikuti sebagai syariah compliance. Ini saya melihat sebagai tantangan yang nyata karena memang bisa dibilang mungkin baru for the past 3-4 years yang terakhir ini I think pemerintah lebih melek dan membantu ke arah sana ya. Saya juga sempat ngelihat bahwa di era Presiden Prabowo sekarang ada badan pengembangan baru yang memang khusus dibentuk untuk ekonomi syariah yang dimana ini sangat bagus. Tapi memang benar tadi kata Babe Haikal dan Pak Luhut, kita semua harus kolaborasi. Karena tanpa kolaborasi, tanpa bersama-sama ini sangat sulit untuk bisa melakukan kegiatan nyata ya, ataupun ngedelivering our goals gitu. Jadi di sini saya ngelihat challenge-nya ada di sisi pemahaman, literasi dan juga mungkin akses terhadap informasi yang cukup relevan dengan ekonomi syariah. Jadi saya di sini punya harapan
dengan para pengusaha-pengusaha, senior, mentor yang ada, organisasi, kita bisa kolaborasi bersama untuk memberikan dampak secara sosial dan juga pemahaman yang lebih berkelanjutan. Kurang lebih gitu. Terima kasih. Mindset dan emang benar kesadaran tuh emang salah satu yang jadi tantangan tersendiri dan how to-nya itu nggak bisa sendirian, yang butuh kolaborasi bener ya. Gitu. Kalau dari Bapak Adri? Hampir sama sih bahasanya. Jadi sebenarnya tadi Pak Ustadz Asad udah sampaikan kan, bahwa konsep syariah ini nothing to do sama Islam secara keseluruhan. Ini udah sesuatu yang lebih mendasar dan lebih ancient lah gitu. Tapi 5-8 tahun terakhir orang mulai ngomong ekonomi yang inklusif. Mulai ngomong ESG, kalau kita sering dengar environmental, social, governance. Ini sebenarnya kan aspek-aspek tadi yang disebut 5 komposisi dari ekonomi syariah ini kan itemnya itu semua. Ngomong baik buat diri kita, buat lingkungan kita, buat masyarakat, adil. Loh ini kok sekarang negara barat lagi ngomongin ESG, semua diminta perusahaan-perusahaan ESG compliance. Ya kalau kita sebenarnya menerapkan ekonomi syariah dari depan itu udah ketik semua boxnya gitu kan. Dan kita ngomong access for funding dari capital market, ada ESG fund gitu kan. Itu kan bukan konsep yang baru sebenarnya di syariah gitu. Cuman yang menjadi challenge itu gimana kita mengemas syariah ini gitu kan. Di baik yang teman-teman muslim yang nggak begitu muslim kan ada juga yang mungkin yang punya kepercayaan lain, dan di dunia bisnis atau apa kadang-kadang kemasannya kan harus dengan sesuatu yang lebih menarik mungkin gitu kan, dikemas lebih relevan bahasanya dan poin-poin positifnya harus disampaikan gitu. Nah itu mungkin forum-forum kayak hari ini menjadi salah satu ruang untuk kita bisa menceritakan ini benefitnya banyak loh gitu. Dan kalau kita compare sama teori-teori ESG dan lain-lain ya ini udah sama sebenarnya, plek persis gitu kan, tinggal dilihat item by itemnya. Sesimpel itu sih gimana kita menyampaikan dan menceritakan tentang ekonomi syariah ini sebenarnya. Menarik ya. Kebayang sih kalau misalnya ada syariah terus konsepnya tuh kayak TEDx gitu ya. Atau kayak summit gitu, cuma sebenarnya itu menampilkan value-value syariah ya. Ya dalam pengemasan itu juga salah satu hal yang butuh kita perjuangkan ke depannya ya. Forumnya forum yang lebih terbuka. Ya. Benar. Bisa denger kan? Benar. Menarik. Kalau dari Bapak Asad, Ustadz Asad. Tadi pertanyaannya kan kenapa syariah masih kurang menggaung ya, kurang lebih gitu ya. Dengan benefit itu tantangannya ya, apa sih? padahal syariah ini kan bagus banget. Saya pikir tentu semua pihak itu harus bersama-sama memviralkan syariah gitu. Sebenarnya poinnya itu. Di Indonesia ini kan apa yang viral itu yang dikerjain gitu kan, atau orang buru-buru ngelakuin itu juga gitu, bener. Sama kayak saya masih ingat dulu Esteh dulu Nagita Slavina jadi CEO kan itu, sampai orang berpikir ini punya Nagita ya gitu. Nah memang hal-hal seperti itu penting, apalagi orang Indonesia ini, apalagi netizen ini kan sangat senang dengan hal-hal yang viral gitu kan. Nah jadi bagaimana cara viralinnya ya kita harus membuat syariah ini keren gitu. Syariah ini jaksel banget gitu loh. Nah itu biasanya orang pasti kepengen tuh. Makanya kenapa penting dari teman-teman semua, minimal kita. Gimana cara paling mudahnya? Pakai bank syariah. Itu paling mudah. Tapi mungkin kalau saya tanya di sini mungkin ada yang nggak punya rekening bank syariah, mungkin ya saya nggak tahu. Tapi pasti kita lebih sering pakai bank konvensional kan. Dan memang ya itu wajar sih. Mungkin balik lagi bukan hanya di kita memviralkan, tapi juga dari teman-teman brand owner atau regulator pemerintah juga memberikan servis yang terbaik pada saat berhubungan dengan syariah. Servis itu dalam artian misalkan tadi kita mau menggunakan jasa keuangan, jangan sampai image-nya bank syariah ternyata biayanya lebih tinggi gitu kan. Kemudian ATM-nya nggak ada di mana-mana, kemudian mungkin beberapa faktor yang lain. Tapi memang
dalam berbagai keterbatasan itu pun kita sebagai pejuang ekonomi syariah ya kita harus mau berkorban. Berkorban dalam artinya itu. Oh ya udahlah, setiap transfer kena 2.500 misalkan. Ya udah nggak apa-apa, itu anggap sebagai sedekah atau itu anggap sebagai kontribusi saya untuk memajukan ekonomi syariah. Yang kedua, dibiasakan misalkan setiap kali teman minjam gitu ya itu nggak ada bunganya meskipun susah. Ya lebih baik juga nggak usah dipinjemin sih daripada jadi berantem gitu kan. Tapi hal-hal seperti itu harus mulai dibiasakan. Misal mau ada kerjasama, berarti harus akadnya tertulis. Kemudian daripada bunga bisa kita ganti bagi hasil gitu. Nah jadi peran semua elemen ini sangat penting untuk memviralkan tentang ekonomi syariah dan tentu harapannya tadi kalau kata Babe Haikal kita masih di angka 6-7%, harapannya minimal sudah sampai 10%, sudah sampai 15% mungkin double digit pertumbuhan ekonomi syariah di masa yang akan datang. Masya Allah. Terima kasih. Pak Haidar, tantangan di pengusaha kuliner terkait ekonomi syariah. Ya, kalau dari aspek sisi pengusahanya, saya rasa perlunya ada 2 poin aja. Komitmen dari sisi bisnisnya, karena bicara soal syariah ini kan butuh etika berbisnis syariah, yang artinya itu harus istiqomah. Kalau tidak bicara hanya oke, kita tidak ada riba, cuman pastinya gimana gitu. Sesimpel, kadang nih, ini juga satu hal yang kita harus angkat juga. Kadang tuh kita harus lebih detail. Contoh di bisnis kami, karena kemitraan, kita biasanya kan ada royalty fee 5%. 5% ya. Nah, akadnya itu ternyata tidak boleh karena itu ambil dari bagian atas. Nah, sesimpel kita mengubahnya jadi management fee. Nah, balik lagi kepada etika. Ketika kita bicara management fee 5%, kita harus transparan. Apa sih dari sebagai mitra 5% lo pakainya buat apa sih? Kita harus kasih tahu gitu. Kita harus kasih tahu bahwa oh ini buat marketing, ini buat pembiayaan logistik, ini buat pembiayaan kantor kami, dan itu yang jadi concern gitu dan tantangan bahwa tidak hanya kita bicara soal syariah tapi berkomitmen dan benar-benar detail karena hal kecil aja secara akad bisa mengubah banyak hal gitu. Jadi 2 poin itu aja daripada sisi pengusaha bahwa memang kitanya juga harus melihat gitu deal-dealnya seperti apa, akad-akadnya seperti apa, kita pastikan apakah ada alternatif yang lebih baik dan lebih syariah untuk perusahaan kita gitu kan. Pada ujungnya kan yang kita cari adalah ketenangan dan keadilan. Nah, itu yang kita harus kaji terus, sudah benar apa. Memang belum 100% benar, tapi minimal kita ada kemauan dan kita ada upaya mengarah ke sana. Gitu. Jadi balik lagi ke diri sendiri ya, ujung-ujungnya ya. Kalau dari perusahaan berarti balik lagi ke top levelnya dulu, bagaimana bisa mencontoh dan mengimplementasikan ekonomi syariah. Oke, tak terasa udah di penghujung dan kita butuh satu closing statement atau harapan dari para penggiat dan pejuang ekonomi syariah yang ada di depan-depan ini. Mungkin kalau tadi dari Arya, sekarang dari Bro Haidar, gimana harapan untuk teman-teman di kotak pengusaha kuliner seperti apa? Ya saya lihatnya ini menuju suatu hal yang positif. Tadi Babe sudah cerita bahwa ini jadi suatu kewajiban untuk seluruh pelaku usaha, terutama di F&B untuk ikut dalam sertifikasi halal. Yang artinya ini merupakan jaminan untuk konsumen muslim dan non-muslim untuk melihat bahwa ini loh ternyata apa yang saya konsumsi ini baik untuk diri saya sendiri. Jadi walaupun memang masih banyak tantangannya, perlu kita sosialisasiin bersama ya, seperti kata Pak Ustadz ya, ini harus jadikan sebuah hal yang cool dan keren. Dan ini tugasnya kita semua, tidak hanya di MES, Jaksel, seluruh MES, tapi seluruh stakeholders, pemangku kompeten untuk kita sama-sama bergerak menuju suatu hal yang lebih positif.
Itu aja Terima dari kasih saya sih. Bapak Haidar. Benar, terima kasih. Bapak Asad. Em, mungkin apa ya, itu udah semua sih. Ya intinya bagaimana kita dari masing-masing kita dengan perannya masing-masing ya di industri yang sedang kita jalanin, kita sama-sama berusaha untuk memviralkan ekonomi syariah, membuat keren ekonomi syariah, dan tentu ya ini tugasnya kita semua, bukan hanya 1-2 orang, tapi Mes Jaksel juga memegang peranan yang penting untuk memajukan sektor ekonomi syariah. Mungkin itu, dan semoga kita semua bisa berkontribusi minimal sedikit aja, berkontribusi dalam perjuangan memajukan ekonomi syariah. Dan terima kasih Mas Irfan yang sudah mengundang saya. Kalau di HIPMI bahasanya main terus ini Mas Irfan ini ya. Main, ngolah terus tadi. Kalau di panggung saya lihat olah terus ya, luar biasa. Ini iya jadi kayaknya nih. Ini juga tiba-tiba ada Caketum HIPMI Jaksel Ezar. Ini partnernya Mas Haidar juga kayaknya. Ini tukang olah juga dia. Ngolah. Ya begitulah HIPMI emang tukang olah semua. Olah semua itu. Yang penting kita jadi olah tuh. Oh, enggak. Mes jangan diolah ya. Ngolah kebaikan. Iya. Ngolah kebaikan lah yang baik. Jangan yang masih Ya ya, ngolah dalam kebaikan Udah, ya berarti iya. ya. Ngolah Udah, kebaikan. ini juga Iqnal, Insyaallah. Ketua Rama Relawan Advokasi Muda dan Rakyat. Jadi aktivis lah pokoknya. Masya Allah. Ya ngolah juga kerjaannya. Nah itu mungkin. Oke, terima kasih. Bapak Adri. Tadi udah disampaikan semua juga sih. Tapi intinya simple aja. Ini Mes Jakarta Selatan forum yang baik. Harusnya kita bisa ke depan lebih sering acara gini, lebih terbuka, kemasannya lebih, karena orang perlu kenal dulu, tahu dulu kan, nggak perlu mungkin langsung jalanin dan komit dengan ekonomi syariah, tapi paham dulu. Ini sangat inklusif, tahu barangnya apa, nanti lanjutnya terserah lah. Dan sebenarnya forum kumpul-kumpul, cerita santai, itu paling efektif sih kita memperjuangkan ekonomi syariah yang Mantap, berkeadilan. betul. Bikin Siap. cinta dulu ya. Itu dia. Bikin cinta dulu. Tarik dulu ke sini. Awareness Lucu-lucu dulu. semuanya. Iya, iya. kan? Insya Allah. Tangan. Terakhir, Bapak Arya. Baik. Jadi mungkin walaupun Indonesia secara jumlah penduduk muslim sekarang jadi nomor 2 setelah Pakistan, tapi melihat berdasarkan data yang ada di SGIE, ini kontribusinya cukup signifikan di tahun 2023 tuh sekitar 48% terhadap ekonomi syariah. Jadi saya melihat di sini potensinya sangat besar dengan jumlah penduduk kita yang cukup sangat besar, dan awareness-nya juga semakin ada. Ya seperti yang Ustadz Asad tadi bilang ya, kita harus bisa viralkan biar lebih mantap lagi. Saya setuju karena di sini butuh kolaborasi dari para banyak sektor, akademisi, pengusaha, pemerintah yang udah banyak program juga, dari segi investor juga di sini punya potensi yang sangat besar. Mungkin closing sedikit mengutip dari tagline-nya Mes DKJ, in Sharia we trust, Sharia is not a option but as priority. Thank you. Masya Allah. Terima kasih semuanya. Terakhir sekali lagi terima kasih kepada pembicara-pembicara, narasumber kita. Semoga waktu yang teman-teman luangkan di sini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak keberkahan-keberkahan juga, dan semoga yang sedikit ini bisa memberikan dampak besar di ekonomi syariah, tentunya di Indonesia dan untuk keselamatan dunia dan akhirat kita juga gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup tadi, saya sebagai moderator undur diri dan mohon maaf apabila ada salah-salah. Dan di kesempatan ini kita semakin yakin ya bahwa ekonomi syariah itu manfaatnya sangat besar, dan ini bukan soal 1-2 kotak, tapi ini adalah lifestyle yang bisa kita implementasikan dari bangun sampai tidur, dan kita nggak bisa sendirian, kita butuh perjuangan di kotak masing-masing. Dan dari percakapan ini salah satu yang sering disebut adalah viralkan. Bagaimana ekonomi syariah itu bisa berdampak
dan bisa berguna untuk kita semua. Sekali lagi saya tutup, in Sharia we trust dan Sharia is priority dan ini bukan opsi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk Bapak Irfan Syauqi untuk memberikan plakat atau cenderamata kepada para pembicara dan juga moderator. Untuk berkenan untuk tetap di atas panggung karena akan diberikan cenderamata dan juga plakat kepada para pembicara. Yang pertama kepada Bapak Arya Budi Nugraha selaku co-founder dari Gredu Pintar Group. Dan berikutnya kepada Bapak Adri Martowardoyo nih, waduh. Sekaligus sebagai pengusaha muda syariah. Dan ini juga diberikan ada cenderamata dari Vanilla selaku mewakili dari salah satu narasumber yang harusnya hari ini hadir. Ada Kak Intan Kusuma Fauzia, founder dari Vanilla Hijab yang dengan berat hati berhalangan sebagai pembicara karena anaknya tengah sakit dan saat ini berada di ICU. Jadi mohon doanya juga untuk pembicara kita yaitu Intan Kusuma Fauzia yang juga wakil bendara umum ya untuk di Mes Jaksel. Dan kepada ini ada Muhammad Asad selaku Chairman Magna Group dan Bapak Haidar Wuryanto selaku CEO dari ST Indonesia. Ini kayaknya bestie semua nih kayaknya ya. Bestie juga nih. Waduh, kalau ini gimana nih selanjutnya kepada moderator kita di sesi pertama ada Bapak Wasi Andri juga diberikan. Ya, harus dapat juga. Silakan diabadikan gambarnya, kita berfoto bersama dulu untuk para pembicara, moderator dan juga Bapak Irfan di depan. Foto bareng dulu. Yang warna pinknya bisa diberikan untuk istri nanti nih. Nah, silakan Pak Rahmat Anggara untuk bergabung. Berfoto bersama dulu. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih untuk para pembicara dan juga moderator. Kasih tepuk tangan dulu dong yang semangat untuk mereka semua yang tadi sudah berbagi. Semoga apa yang dibagikan bermanfaat tentunya untuk kita semua. Terima